بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من أخرجوكم والفتنة أشد من القتل وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل. صدق الله العلي العظيم. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada pertemuan yang lalu kita membicarakan mengenai kebahagiaan dalam rangka mengutip kata-kata yang disampaikan oleh cucu Rasulullah Sayyidu Syababi Ahlil Jannah berkaitan dengan arti kebahagiaan. Saat itu kita mengenang hari-hari Asyura beliau. Malam ini saya ingin kaji sedikit satu masalah yang nampaknya penting untuk kita kaji dan kita lihat dari sudut Al-Quran. Malam ini saya ingin berhenti sejenak berkaitan dengan fitnah. Apakah fitnah itu? Apa artinya? Bagaimana Al-Quran menyebut fitnah itu dan berapa kali Allah sebutkan? Apa bahaya fitnah itu? Kita ingin mengkaji beberapa ayat Al-Quran untuk mengetahui dan mengenal hal itu. Karena dunia sekarang ini adalah dunia yang penuh dengan fitnah. Orang hidup paginya masih mukmin, sore telah meninggalkan imannya. Sore masih berpegang dengan iman, paginya telah mencampakkan keimanannya, sebagaimana yang pernah disebutkan oleh Sayyidul Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Kemajuan teknologi dan sains sudah sampai pada tingkat yang begitu tinggi. Bangunan-bangunan pencakar langit pun sudah begitu banyak. Penemuan demi penemuan begitu banyak. Manusia sudah bisa terbang ke angkasa, bisa masuk ke lautan. Tapi manusia belum mampu menjadi manusia yang sebenarnya untuk melata di bumi Allah. Fitnah dahsyat. Dari segala penjuru fitnah menyerbu. Dan semua terkena fitnah. Ini yang kita ingin berhenti sejenak dengan Al-Quran. Apa saja arti fitnah dalam Al-Quran? Berapa kali Allah sebutkan? Apa sikap kita yang melihat, menyaksikan fitnah? Dan siapa sebenarnya mereka yang hobi menyebarkan fitnah, yang hobi
untuk selalu meletuskan fitnah di tengah-tengah umat yang tenang agar terus gelisah dan kelahi sesama mereka. Kalau kita membaca Ar-Raghib dalam kitab Mufradat Al-Quran, mereka sebutkan fitnah itu, asal arti kalimat fitnah itu ialah meletakkan emas di tempat yang panas dimasak supaya nanti keluar yang selain emas dan kemudian menjadi emas yang murni. Itu namanya fatana. Karena itu kemudian fitnah menjadi emas dibakar panas, kemudian keluar yang asli dan tidak. Dan proses fitnah itu hampir begitu juga, setiap ada di setiap umat, membuat kekacauan, panas, dan nanti akhirnya akan terpisah siapa yang benar-benar berpegang teguh dengan kebenaran dan siapa yang hanyut dengan fitnah. Tapi itu asal arti kalimat fitnah. Wad'udz zahab finnar litathhirihi min syawaibih. Meletakkan emas di api untuk mengeluarkan hal-hal benda-benda yang bukan tergolong dari emas supaya keluar murni emas. Dipisahkan. Itu fitnah. Karena itu kemudian fitnah itu ialah, bisa kita bayangkan, sesuatu yang panas, sesuatu yang orang tidak mampu melihat aslinya segala sesuatu itu. Diputar balikkan isu, omongan-omongan yang membuat memancing-mancing menjadi fitnah, kabur semuanya. Nanti akan juga kita baca beberapa ungkapan indah dari pintu kota ilmu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengenai fitnah, karena beliau juga mengalami zaman di mana fitnah begitu dahsyat dihadapkan kepada umat Islam saat itu. Kalau emas itu ada panas, ada kegelisahan, ada pedih, dan ada semuanya, dan itulah fitnah. Saya akan lewat dulu. Fitnah ini hampir ada 56 kali Allah sebut dalam Al-Quran kata fitnah dengan segala tarkibnya, mustaqnya. Ada fatanu, fitnah, futinu, yaftinannakum, semacam itu hampir 56. Dimulai dari surat Al-Baqarah ketika Allah membicarakan mengenai Harut dan Marut. Innama nahnu fitnah, dan kelak diakhiri dalam surat Al-Buruj ketika Allah menyebutkan innal ladzina fattanul mu'minina wal mu'minat. Antara yang Baqarah dan Buruj, ada surat Buruj ini hampir ada 56 sekitar. Tapi kata-kata fitnah dalam Al-Quran memiliki bermacam-macam arti. Saya akan lewat, ada beberapa arti dengan ayat-ayat Al-Qurannya. Pertama, kalimat fitnah diartikan ujian dalam Al-Quran. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta anak kalian adalah fitnah. Allah menguji. Atau dalam surat Al-Ankabut ayat 2 Allah berfirman, ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah cukup orang menganggap dirinya ditinggalkan saja begitu karena telah berkata beriman tanpa diuji? Artinya setiap mukmin pasti mendapatkan ujian. Maka kalimat ahasiban nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun artinya la yumtahanun, la yukhtabar, diuji. Fitnah yang kedua dalam Al-Quran memiliki arti tipu daya, menipu. Dalam surat Al-A'raf ayat 27 Allah berfirman, ya bani Adam la yaftinannakumus syaitanu kama akhraja abawaykum minal jannah. Hei anak-anak Adam, jangan sampai kalian tertipu oleh syaitan yang mengeluarkan kedua ayah kalian dari surga. Al-makr wal khadi'ah, penipuan. Ketiga, fitnah diartikan bala dan siksaan, bencana dan siksaan. Surat Az-Zariyat 13-14 Allah berfirman,
Yaumahum 'alan nari yuftanun dzuqu fitnatakum. Kelak di api, di hari kiamat. Ketika mereka di neraka, yuftanun, disiksa. Dzuqu fitnatakum, rasakan siksaan kalian. Fitnah ketiga memiliki arti siksa, bala, bencana dan siksa. Keempat memiliki arti ad-dhalal, sesat. Fitnah. Dan nanti dari arti pertama, arti kedua, semua ini, dan inilah fitnah akhirnya. Kan kita bicarakan. Arti keempat ad-dhalal, kesesatan. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 41. Man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Siapa yang ingin dinyahkan, disesatkan oleh Allah karena perilakunya pasti, maka engkau tidak menemukan kekuatan siapapun yang mampu menjadikan dia mendapat petunjuk. Man yuridillahu fitnatahu idlalahu, disesatkan. Fitnah memiliki arti syirik, kufur, dan itu banyak Al-Quran ayat-ayat yang menjelaskan mengenai tuluhum hatta la takuna fitnah, syirik. Kemudian fitnah diartikan as-sadd an sabilillah, semua usaha yang menyegah, menghalau jalannya, perjalanan menuju kepada Allah, namanya fitnah. Penyembahan berhala, penyembahan berhala selain Allah, fitnah. Ini beberapa ayat dalam Al-Quran memiliki arti fitnah. Itu kalau uji cobaan, ujian. Kalau itu diartikan tipu daya. Kalau diartikan siksaan, diartikan mesesatkan, diartikan penyembahan Allah, diartikan menghalau dari jalan kebenaran. Sebenarnya termasuk efek fitnah itu yang mengarah ke semacam semua ini. Fitnah diuji, fitnah bisa menjadi tipu daya isinya, fitnah bisa menjadikan orang jauh dari Allah, fitnah menjadikan orang keluar dari agama Allah, dan semuanya karena fitnah. Itu beberapa arti ayat dalam Al-Quran mengenai fitnah. Terus apa gambaran Al-Quran mengenai fitnah itu? Apakah cukup dia artinya cobaan, siksaan, ujian, penyembahan selain Allah, penyimpangan dari agama Allah? Apakah sebagaimana Allah menceritakan hal-hal yang lain? Banyak ujian, banyak siksaan, banyak hal-hal yang sesat, tapi kemudian Allah sebutkan ancam mereka akan kalah nanti di hari kiamat begini. Tapi berkaitan dengan fitnah ada pandangan khusus Al-Quran melihat fitnah. Al-Quran melihat fitnah itu adalah sesuatu yang amat berbahaya. Berbahaya. Merusak masyarakat. Bukan cuma per individu, per orang. Tapi merusak masyarakat. Bisa negara. Fitnah. Karena itu kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kita bahwa fitnah ini bahayanya. Allah sebutkan tadi yang saya bacakan ayat dalam Al-Quran tadi. Yang pertama Al-Baqarah 191. Allah sebutkan wal fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Lebih berbahaya dari pembunuhan sendiri. Itu 191 Al-Baqarah. Al-Baqarah yang sama 217 Allah menyebutkan wal fitnatu akbar minal qatl. Jadi ada dua kalimat. Ada wal fitnatu asyaddu minal qatl, ada wal fitnatu akbar minal qatl. Kita tahu pembunuhan al-qatl pernah kita bahas masalah bagaimana ancaman Allah ketika kita membicarakan masalah tabayyun, jangan mudah membunuh, begitu besar dosanya di hadapan Allah. Tapi ternyata Allah sebutkan ada yang asyad dan ada yang akbar dari pembunuhan.
Bagaimana kemudian fitnah menjadi asyad dan akbar minal qatl? Ayolah ikhwah, fitnah dari seluruh ayat yang kita baca tadi, kita bisa memahami fitnah itu ialah situasi yang orang dihadapkan satu keadaan yang semuanya serba bingung, semuanya serba abu, tidak pernah nampak jelas, samar semuanya. Itu namanya fitnah. Kemudian bisa nanti mengarah kepada ujian, mengarah kepada kesesatan, mengarah kepada kekufuran, mengarah kepada menghalau jalan menuju Allah, tapi berangkatnya adalah sesuatu dibuat kabur. Dan bahayanya asyad dan akbar minal qatl, lebih bahaya, lebih dahsyat, lebih besar daripada pembunuhan itu sendiri. Kenapa kemudian fitnah lebih dahsyat, lebih besar, lebih berbahaya daripada pembunuhan itu sendiri? Ayolah ikhwah, pembunuhan itu orang dibunuh, habis pisah roh dengan jasadnya, urusan dunia dia selesai. Tetapi fitnah ini adalah ingin membunuh agama, maka dia lebih dahsyat daripada cuma sekedar pemisahan roh dengan jasad. Tapi ini adalah ingin membunuh roh itu sendiri. Adakah yang lebih mulia dimiliki oleh manusia selain rohnya? Manusia terciptakan oleh Allah dengan dua unsur. Yang satu materi nampak jasad kita, yang satu abstrak roh. Dan ini yang lebih mahal, ini yang mengatur semua kita. Pernah kita sampaikan ketika kita membicarakan manusia dalam Al-Quran, ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi atatlubur ribha mimma fihi khusranu aqbil ala nafsi wastakmil fadailaha fa anta bin nafsi la bil jismi insanu. Kamu disebut manusia bukan cuma karena tulang dan daging kita ini, karena roh yang ada. Sementara fitnah itu adalah ingin membunuh roh, bukan cuma membunuh jasad. Karena fitnah itu merubah sikap, merubah keadaan, merubah akhlak, merubah agama terakhir. Wa na'udzubillah. Karena itu wal fitnatu asyaddu minal qatl, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah itu pembunuhan itu cuma membawa kerugian dunia, tapi fitnah itu akan membawa kerugian dunia dan akhirat. Kalau Allah menceritakan orang yang paling rugi itu adalah orang yang di sananya rugi, atau dunianya dan akhiratnya rugi. Khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Fitnah mengarah kepada pembantaian jiwa dan roh. Karena itu asyaddu minal qatl. Kesan akibat dari pembunuhan selesai dengan pembunuhan itu, tapi akibat dari fitnah akan terus berkesinambungan. Bisa satu generasi, bahkan bisa lebih dari beberapa generasi demi generasi. Maka dia harus asyaddu minal qatl dan akbar minal qatl. Bukan Allah menyebutkan asyaddu minal qatl atau enggak, dua-duanya. Dia asyad dan dia juga akbar minal qatl. Wal fitnatu, fitnah terhadap kepercayaan seseorang, terhadap agama seseorang, akidah seseorang, pegangan hidup seseorang. Ini merupakan perbuatan yang amat keji, karena penabur fitnah itu adalah sedang ingin menginjak-injak sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh manusia, yaitu ar-ruh. Karena itu, apa fitnah ini yang disebut lebih dahsyat dari pembunuhan dan lebih besar? Semua bentuk fitnah, baik itu penyimpangan, ancaman, bisik-bisik yang akan menyesatkan, adu domba,
menyebutkan aib-aib sehingga orang bisa kelahi karena itu. Itu semuanya sama. Atau memperlakukan perilaku yang akan menyebabkan orang menyimpang dari agamanya, menyebabkan orang berpaling dari agamanya. Semua ini namanya bentuk fitnah. Dan itu yang membuat orang jauh dari agama Allah. Kapan mulai fitnah ini ada? Ayat yang saya baca pertama tadi itu adalah dari surat Taubat ayat 48. Ayat sebelumnya, ayat setelahnya semua masih membicarakan peperangan Tabuk di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peperangan yang amat sulit. Musim panas harus pergi dan amat sulit, dan banyak kaum munafikin kalah di situ. Nampak kenifakan mereka. Ayatnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad ibtaghawul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah wa hum karihun. Mereka telah selalu mengadakan fitnah. Min qabl, bukan hari ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dalam peristiwa perang Badar, perang Tabuk, tapi min qabl, dulu kapan? Uhud. Di Uhud pernah mereka membuat fitnah untuk menggoncangkan pasukan umat Islam bersama Rasulullah. Kan ada 300 pasukan munafikin diketuai oleh Ubay bin Salul. Tadinya bergabung sama Rasulullah, ketika sudah mau menuju dalam perang, mereka berpaling semuanya, meninggalkan. Tujuannya untuk membuat za'za'ah, sedikit kegoncangan di tengah umat Islam. Laqad ibtaghal fitnata min qablu. Dulu sudah mereka lakukan ini wahai Muhammad. Karena ayat itu 48. 47-nya Allah menyebutkan begini. Law kharaju fikum ma zadukum illa qabala wa la awda'u khilalakum yabghunakumul fitnata wa fikum samma'una lahum wallahu alimun bil zalimin. Yabghunal fitnah dengan fi'il mudhari', selalu mengarang-ngarang fitnah, dan kemudian mereka pengarang fitnahnya. Wa fikum samma'un, di tengah-tengah kalian ada pendengar-pendengar fitnah ini. Ayat ini berjalan sepanjang kehidupan sampai hari ini dan sampai seterusnya jalan ayat ini. Selalu ada yang mengembuskan fitnah. Ada cukong-cukongnya penyebar fitnah, ada orang yang mendengarkan kemudian ikut andil menyebarkan karena atau bisa tahu atau karena kebodohan. Wa fikum samma'un. Untuk gunakan kalimat samma'un, ya, bukan sekedar mendengar, tapi dengan serius mendengar. Tetapi Allah akhiri ayat ini, wallahu alimun bizzalimin. Allah maha mengetahui terhadap mereka orang-orang yang zalim. Artinya penyebar fitnah zalim, mempercayai fitnah zalim, mendengarkan fitnah kemudian ikut andil zalim, karena mereka meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau mereka keluar pun akan buat sengsara denganmu. Kan mereka banyak minta izin sama Rasulullah, enggak mau keluar. Ayat berikutnya dia mengatakan, la taftinni, jangan engkau mengajak aku pergi perang ke Tabuk. Di sana banyak wanita-wanita Romawi. Kalau saya melihat mereka, saya enggak kuat. Lebih baik saya selamat di sini ya Rasulullah, enggak ikut perang. La taftinni. Kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Yang paling pandai berbicara mengenai seakan-akan itu bukan fitnah, pengarang fitnah itu sendiri. Ala fil fitnati saqatu. Justru di fitnah mereka telah jatuh. Ayat ini saya ingin berhenti 48 ini, yaitu laqad ibtaghul fitnata min qabl. Siapa sebenarnya di zaman Rasulullah yang mencetuskan fitnah ini? Kaum Yahudi yang dipakai kaum munafikin. Mereka pencetusnya, mereka yang mengarang semuanya.
Kan kita sering membaca bagaimana orang Ansar, Al-Aus dan Khazraj yang bersekian puluh tahun kelahi didamaikan Rasulullah. Tapi kemudian ketika mereka damai, duduk bersama, ada Yahudi datang ingin memancing, membaca-baca syair dari kabilah yang kalah ini, membawa syair dari kabilah yang menang. Kemudian mereka mulai berkelahi. Setelah itu ditinggalkan oleh Yahudi. Dan banyak ayat-ayat turun, artinya pencetus ini mereka. Dan sampai hari ini semua skenario fitnah ini adalah dibuat oleh mereka Zionis. Yang dipakai adalah orang-orang munafikin. Bayaran yang dibayar atau karena kebodohan. Kemudian yang lebih musibah lagi, umat cuman mau mendengar saja, tidak jarang mau memeriksa dan mengkaji. Asal dengar, wa fikum sama'una, ada di antara kalian yang senang hobi mendengarkan dan mengiyakan. Wallahu alimun bizzalimin. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu, mereka sudah melakukan fitnah, mengarang fitnah mereka. Gak senang melihat umat ini satu. Bagaimana dibuat karangan-karangan fitnah yang membuat za'za'ah, mulai goncangan, gesekan di antara umat Islam. Ya, kita dilontarkan masalah-masalah yang sepele, kita kelahi kemudian dengan masalah sepele itu, lupa masalah yang besar. Atau kemudian kita diingatkan dengan urusan kedudukan ini, mengalahkan sana, hal-hal semacam itu. Itu artinya laqad ibtaghawul fitnata min qabl, mereka sungguh telah meletakkan semua fitnah. Ini hobinya, ibtaghawul fitnah di setiap tempat. Ayat ini dan kita bisa melihat di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana mereka juga usaha selalu melakukan hal-hal yang keji untuk melontarkan fitnah. Ini orang-orang Yahudi, orang-orang munafikin kemudian yang dipakai, yang lemah imannya, atau karena yang tadinya mereka ingin mendapat kedudukan, datang Islam bisa berubah kedudukannya, ini dipakai untuk menyebarkan, dibayar. Tetapi perhatikan ayat ini, bukan cuma bicara masalah fitnah. Yang kita bisa fitnah itu adalah mengadu domba. Fitnah itu kemudian memancing-mancing, menyebutkan hal-hal yang lama yang sudah dilupakan. Tetapi ayat ini menyebutkan dan perlu kita renungkan bersama. Ketika Allah berfirman 48 ini, laqad ibtaghul fitnata min qabl, terus wa qallabu lakal umur, mereka memutarbalikkan fakta dan perkara. Fitnah yang paling besar dan paling dahsyat itu ialah pemutarbalikan fakta. Dan kita hidup sekarang di zaman semacam itu, di mana semua dirubah. Kita sekarang hidup di zaman ini nggak pernah siang, malam terus, semuanya rapeng, nggak nampak. Dipaksa untuk pakai kacamata hitam, atas siang nampak gelap terus. Itu fitnah yang paling dahsyat ialah qallabu lakal umur, memutarbalikkan nyataan. Sekarang ini kita hidup dalam semua yang serba terbalik. Yang durjana disanjung tinggi, yang mulia diinjak-injak, yang mungkar dilihat ma'ruf, yang ma'ruf dilihat mungkar, yang hak dianggap batil, yang batil dipercayai sebagai hak. Semua dikaburkan. Qallabu lakal umur, diputar balik. Sebenarnya biar mereka musuh-musuh Allah Zionis untuk memutarbalikkan sesuatu, tapi hendaklah kita menjadi umat Islam yang pandai. Inilah kemudian rahasia Al-Quran. Ketika Allah turunkan pertama ayat kepada Rasulullah itu adalah Iqra, bacalah. Kalau umat ini baca sadar dan menggunakan tabayyun dalam semua hal yang dia dengar, bukan cuma sama'un, hanya mendengar, tapi mau tabayyun, mau mendengar, mau koreksi,
tidak akan laku fitnah-fitnah murahan yang mereka lontarkan itu. Tapi karena kebodohan kita, dan kebodohan ini datang karena kita mengambil sebagian dan membuang sebagian ketentuan Allah dalam Al-Quran. Qallabu lakal umur, memutarbalikkan. Pernah Rasulullah bersabda, Salman meriwayatkan, bagaimana nanti kalau kalian hidup satu zaman tidak lagi orang menganjurkan yang ma'ruf dan tidak mencegah yang mungkar. Para sahabat tanya, apakah itu terjadi ya Rasulullah? Terjadi, dan lebih dari itu, mereka akan memerintahkan yang mungkar dan mencegah yang ma'ruf. Apakah itu terjadi ya Rasulullah? Lebih dari itu, mereka akan menganggap yang mungkar itu ma'ruf dan yang ma'ruf itu mungkar. Wa na'udzubillah. Yang saleh dicap taleh, yang taleh dicap saleh, dan dibalik. Yang tidak salah harus sebut salah. Yang salah sebenarnya dianggap tidak salah. Putar balik. Dunia sedang qallabu lakal umur, dan ini bukan barang baru di zaman Rasulullah. Ini ayatnya memutar balikkan. Semestinya kalau kita benar-benar berpegang, nanti akhir ayatnya kita akan lihat akhir ayatnya. Akhir ayatnya ini akan menunjukkan pada kita bahwa fitnah memutar balikkan fakta tidak akan laku kalau benar-benar hak ini kita pegang. Qallabu lakal umur. Sebenarnya kalau orang tahu urusannya, tahu perkaranya, dia tidak akan mudah dibohongi. Tapi karena nanti ada hal-hal yang membuat orang sudah tahu kalau ini warnanya putih, orang bilang hitam, dia mengatakan hitam. Sudah sampai pada satu zaman, pernah seorang syair dulu menyebutkan kebobrokan zamannya ketika dia berkata, falamma ra'aitul jahla fin nasi fashiyan tajahaltu hatta dhunna anni jahilu. Ketika aku sudah melihat kebodohan begitu merajalela di umat ini, maka aku harus tampil pura-pura bodoh supaya benar-benar dianggap aku seperti mereka. Qallabu lakal umur, memutarbalikkan. Dan fitnah ini pemutarbalikan fakta, pemutarbalikan kenyataan, ini yang menyebabkan kemudian al-fitnatu asyaddu minal qatl. Al-fitnatu akbaru minal qatl. Mana Al-Quran mewajibkan dia bakti sama orang tua, terus dia kemudian karena diputar balikkan, dicuci otaknya, dia memusuhi orang tuanya karena dianggap tidak sama dengan apa yang ia pikirkan. Fitnah dahsyat terjadi. Qallabu lakal umur. Tapi yang jelas laqad ibtaghaul fitnah, atau jelas dengan yabtaghunal fitnah. Apa ibtaghau? Laqad ibtaghau al fitnah wa qallabu lakal umur, memutarbalikkan fakta dan menanam di tengah umat Islam ini perselisihan, menaburkan perselisihan, menaburkan pertengkaran, menaburkan hal-hal yang enggak perlu dibahas. Tapi akhirnya itu yang mereka bahas dan yang sebenarnya mereka lupakan. Ini yang terjadi sekarang di dunia yang kita hidup saat ini. Dimanapun kita hidup, dimanapun kita palingkan wajah kita, kita pandangkan mata kita akan menemukan fitnah yang ada di mana-mana. Qallabu lakal umur, ibtaghau al fitnah, ini gerak. Kita bukan umat yang dibiarkan dan tidak ada yang melihat kita. Kita adalah umat yang diperhitungkan oleh umat lain, dan mereka yang selalu kerja 24 jam untuk merusak kita. Salah satu fitnah pemutarbalikan itu ialah ketika orang kabur dan tidak tahu mana kawan dan mana lawan. Putar balik. Dia mampu bisa bertoleransi pada musuh Allah, tapi belum mampu bertoleransi pada sesama hamba Allah, sesama agama, karena cuma berbeda pendapat. Pemutarbalikan.
Qallabu lakal umur. Ini fitnah. Ini fitnah yang begitu dahsyat. Ini yang mereka lakukan ketika Allah menyebutkan min qabl, perang Uhud sudah mereka mulai Rasulullah masuk Madinah sudah banyak itu. Ubay bin Salul dengan segelombang munafikinya sudah banyak melakukan hal-hal semacam itu. Terus selalu mereka itu menggunakan media untuk penyebaran fitnah itu. Mereka kuasai, mereka poles. Karena seperti syaitan itu kan selalu memoles, menghias. Zayyana lahum a'malahum fara'ahu hasanah. Syaitan itu tugasnya menghias amalan-amalan yang jelek menjadi indah. Fara'ahu hasanah, akhirnya nampaknya indah. Syaitan. Fitnah. Sekarang kita ini dihadapkan oleh fitnah. Imam Ali pernah menasihati kita. Beliau hidup di tengah-tengah fitnah itu, menghadapi fitnah bermacam-macam. Beliau pernah menasihati kita, karena orang yang terkena fitnah atau yang menerima fitnah itu ada dua. Menerima karena meyakini kebenarannya dan dia sangat percaya bahwa semua ini benar dan usaha untuk mengajak yang lainnya supaya hanyut dengan seperti yang ia pahami. Ada kelompok kedua, dia menerima itu karena bodoh dan dia nggak tahu. Karena Imam Ali pernah menggambarkan begini. Saya tadi tulis ungkapan Imam Ali indah. Fitnah itu beliau mengatakan begini. Innal fitana idza aqbalat innal fitana idza aqbalat syabbahat wa idza adbarat nabbahat. Salamullah ya. Fitnah itu ketika datang kacau. Nggak bisa mampu kita pahami, sulit. Tetapi ketika habis hilang fitnahnya, baru orang sadar, oh ternyata ditipu kita. Ketika datang bagaikan topan dahsyat begitu menghabiskan semuanya, orang nggak tahu. Ketika sudah pergi, jadi ungkapan beliau simpel sekali. Innal fitana idza aqbalat syabbahat. Apa yang syabbahat? Ram semuanya, nggak nampak jelas. Wa idza adbarat nabbahat. Artinya ketika datang gak dikenal, ketika sudah habis baru orang sadar dan kenal. Fitnah. Beliau pernah menasihati kita dalam fitnah ini gimana ya Amirul Mukminin. Beliau menyebutkan kata-katanya indah. Kun fil fitnati kabni labun, la dhahrun fayurkab, wala dhar'un fayuhlab. Jadilah kamu di tengah-tengah fitnah seperti anak unta yang kecil, belum mampu ditunggangi, dinaiki karena punggungnya masih lemah dan belum mampu diambil di perah susunya karena belum menghasilkan susu. Artinya hati-hati dan jangan cepat terlibat. Diam, kaji. Jangan menjadi sama'un, begitu dengar habis. Tapi kun fil fitnati kabni labun, anak unta, la dhahrun fayurkab wala dhar'un fayuhlab. Belum bisa ditunggangi karena masih lemah punggungnya dan belum bisa diperah susu. Artinya jangan masuk. Kaji baru tentukan, seperti yang pernah kita bahas dalam bab tabayyun. Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ya orang-orang yang beriman kalau dapat berita dari fasik mengenai sesuatu, cek lebih dahulu. Jangan sampai kamu menghukum satu umat tapi kamu salah ternyata dan kamu nanti akan menyesal. Imam Ali telah melewati semua ini. Isukan kan fitnah ini kan, ya Allah, Imam Ali dianggap terlibat pembunuhan Khalifah ketiga Utsman. Imam Ali dikafirkan. Bahkan ketika Imam Ali ditikam 19 Ramadan, ketika beliau ditikam di mihrabnya dalam kondisi sujud, ketika sampai berita itu ke Syam, di negeri Syam, Ali bin Abi Thalib ditikam ketika salat. Orang Syam teriak, Ali masih sholat. Fitnah. Qallabu lakal umur. Ali sholat. Allahu Akbar.
Ali yang disabdakan Rasulullah, Aliyun ma'al haqqu wal haqqu ma'a Ali. Aliyun ma'al Qur'an wal Qur'anu ma'a Ali. Masih sholat. Fitnah yang sama itu karena tidak pandai dan mampunya masyarakat menerima, terjadilah pembantaian yang tidak pernah terulang dalam sejarah yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah terhadap cucu Rasulullah, Sayyidu Syababi Ahlil Jannah, Al-Imam Husain. Dianggap keluar dari pemimpin zamannya, dianggap pembangkang, kemudian diperlakukan dengan perilaku keji semacam itu. Korban. Karena itu Imam Sajjad ketika kembali dalam rombongan itu, ketika ada orang mencaci maki mereka, celaka, terkutuk kalian, pembangkang pemerintahan, Imam Ja'far kemudian Imam Shadiq mengatakan, Imam Ali Zainal Abidin, dia mengatakan, ya Syekh, wahai orang tua, ini kan ada tadi orang menerima fitnah, memang dia meyakini, ada yang karena dia menerima karena bodoh, nggak tahu, korban berita. Ketika orang ini mencaci maki, kalian adalah tawanan-tawanan, pembangkang, kalian rasakan siksaan Allah. Imam Ali Zainal Abidin diam, kesian nggak orang tua ini, dipanggil, ya Syekh, wahai orang tua, kamu bisa membaca Al-Quran atau pernah membaca? Iya. Kamu pernah membaca firman Allah, innama yuridullahu liyudhiba ankum ridsa ahlal bait wa yutahhirakum tathira. Iya, kami ahlul bait, wahai orang tua. Kamu pernah baca firman Allah, qul la as'alukum alaihi ajra illa al-mawaddata fil qurba. Iya, kami ahlul qurba. Teriak orang tua itu. Aku mendengar yang lain. Kalau begitu aku mohon maaf, wahai cucu Rasulullah. Merebut mencium tangan imam. Korban fitnah. Dan orang korban semacam ini terus berjalan. Dan mangsa penabur-penabur fitnah itu adalah memang yang dicari adalah orang-orang yang lemah semacam ini. Karena itu nanti kita akan akhiri bagaimana caranya supaya masyarakat ini gak gampang tanah fitnah begitu. Tapi yang jelas fitnah asyaddu minal qatl, dan sangat-sangat berbahaya. Orang menerima fitnah ada yang karena memang meyakini itu atau sebagai korban. Karena itu Imam Ali pernah mengatakan, ma kullu maftunin yu'atab. Bukan semua yang terfitnah itu layak untuk dicaci, disalahkan, jangan. Mungkin dia karena kelemahannya, diajak dialog supaya sadar saja. Ma kullu maftunin yu'atab. Tetapi fitnah ini, sebelum kita bicarakan bagaimana supaya kita menanggapi fitnah ini. Tapi yang jelas fitnah ini apabila datang pada satu tempat, satu masyarakat merajalela, banyak yang akan terjadi di masyarakat itu. Pertama, akan tersebarnya kezaliman di tengah-tengah manusia. Pasti. Karena orang semua akan menzalimi yang lainnya. Karena zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Korban fitnah pertama ialah semua mendapatkan kezaliman, gak mendapatkan hak dan keadilannya. Ini yang Imam Husain kemudian bangkit untuk melawan supaya manusia mendapatkan keadilannya. Kedua, kita lewat saja. Fitnah ketika terjadi adalah akan dinonaktifkan hukum-hukum Allah dan akan disimpangkan hukum Allah dari yang sebenarnya. Inhiraf wa ta'til. Karena begitu fitnah tersebar, pemahaman yang lain, orang sudah mulai meremehkan Rasulullah, meremehkan syariat, meremehkan ini karena kepala dia ada fitnah itu. Ketiga, jelek dan buruknya hubungan sesama umat manusia, baik seagama, sesama manusia akan rentang semuanya, retak. Hubungan sosialnya, hubungan kepribadiannya, hubungan sesama berusaha semuanya. Bahkan bisa satu saudara nggak akur dan macam-macam. Fitnah. Ada cuman orang mendengarkan saudaranya begini, ditelan saja terjadi renggang dan semuanya. Terus diperlakukan saudaranya dengan perilaku keji dan zalim. Ketika ia melakukan kezaliman itu, dia sedang menyimpang dari agama yang sebenarnya. Karena itu bukan perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terjadi semua itu.
Dan biasanya yang keempat ini, biasanya kalau sudah menyebar begitu fitnah, yang melawan fitnah itu sedikit. Dan yang melawan fitnah itu biasanya menjadi sasaran yang harus dibantai dan dihabiskan. Dikejar-kejar terus. Kan munculnya sedikit orang-orang yang berani melawan, mukhlis, tapi ini akhirnya menjadi musuh, jadi awam masyarakat. Kejar-kejar. Ketika fitnah harta sudah menguasai mereka, manusia-manusia bejat di Karbala, itu yang mereka lakukan. Sudah menyimpang dan kezaliman dan semuanya sudah. Dan yang ingin menyuarakan kebenaran menjadi musuhnya. Ya Allah, fitnah pada masyarakat sampai pada batas, bukan kalau cuman orang berbeda dengan dia. Kalau orang itu diem, tidak membela dia, dituduh seperti dia, seperti musuhnya. Harus dihabiskan sekali. Diam saja, salah. Seperti aku atau musuh. Wa na'udzubillah. Dan ini penyimpangan dari agama Allah. Penyimpangan dari yang pernah kita bahas arti toleransi dalam Islam yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah terjadi semacam ini, kelima, yang untung adalah pemimpin-pemimpin bejat akan mengambil kesempatan dengan kerusakan masyarakat ini untuk mengeruk kekayaan. Pasti itu yang terjadi. Pasti itu yang terjadi. Selamanya semacam itu kejadian. Dikeruk. Kita kadang-kadang dikasih isu dan ya Allah, penciptaan isu itu salah satu adalah fitnah. Dan ini bukan hal yang baru. Mulai zaman Fir'aun. Fir'aun begitu dilihat perkembangan dakwah Musa mulai nampak, dia harus membuat isu supaya orang lupa dengan dakwah ini, pergi ke isu yang dia ciptakan. Dan ini model secara hal semacam ini dilakukan oleh setiap pemimpin zalim sepanjang sejarah. Tiba-tiba musuh Fir'aun tiba-tiba tampil menjadi orang baik. Orang-orang Egypt, aku takut Musa dan Harun merubah agama kalian. Kapan Fir'aun mikirkan agama? Ini akhaf an yubaddila dinakum aw an yudhira fil ardil fasad. Aku takut Musa merubah agama kalian atau akan menyebarluaskan kedurjanaan. Musa, Fir'aun bicara agama. Yang dia berkata, ana rabbukumul a'la. Gak cukup buat isu ini, dia buat isu yang lucu. Dan selalu pemimpin zalim semacam ini. Dia berkata kepada menterinya Haman, ya Haman, ibnuli sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Wa inni la adhunnuhu kadhiba. Haman, buatkan aku bangunan pencakar langit yang tinggi. Aku akan melihat ada enggak Tuhan Musa di sana. Dan bukan cuma minta, memang kenyataan dibuat. Dia mengambil banyak pegawai supaya orang lupa dakwanya Musa, dikasih kerjaan ini membangun sesuatu yang dia tahu bahwa ini lelucon. Tetapi yang penting adalah masyarakat fitnah, dan yang sudah hampir dengan fitnah ini supaya sibuk ke sini, lupa yang lain. Dan ini metode masih dipakai karena itu diabadikan oleh Allah ketika menceritakan Fir'aun yang terkutuk itu. Tapi akhir fitnah itu akan memakan yang mengeluarkan fitnah sendiri. Pasti itu ketentuan Allah. Wala yahiqul makru sayyi illa bi ahlihi. Yang menyebarkan fitnah, yang mengarang fitnah memang akan membuat kekacauan. Yang 5 saya sebut tadi itu berbahaya. Tetapi akhirnya pasti yang membuat fitnah itu dia sendiri akan dimakan oleh fitnah yang ia lakukan. Cepat atau lambat. Yang mereka lakukan terhadap Abi Abdillah al-Husain, dikiring dari kota ke kota. Ini para tawanan cucu-cucu Rasulullah, wanita-wanita yang ditaruh termulia, digiring dari kota ke kota. Budak maunya pemimpin saat itu ingin menghinakan orang-orang ini, tetapi justru terbalik. Justru orang tambah sadar siapa mereka sebenarnya dan siapa pemimpin-pemimpin bejat itu. Sering saya katakan dalam contoh Al-Quran yang kita ambil, sering hak menegakkan kebenaran ini karena
Kita ketika menegakkan kebenaran itu kan kebenaran milik Allah. Allah mempunyai bala tentara yang nggak bisa dihitung. Walillahi junudus samawati wal ard, bermacam-macam. Kadang-kadang Allah gunakan mereka orang-orang yang zalim itu kelak akan memfasilitasi kebenaran. Fir'aun udah nggak mampu melihat Musa mulai berdakwah. Ayo kita jatuhkan Musa di hadapan masyarakat halayak yang ramai. Apa kata Fir'aun? Panggil semua orang di Yaumuz Zina, di hari raya, kumpulkan semua orang Egypt. Saya akan tampilkan bagaimana tukang-tukang sihir saya mengalahkan Musa. Siapa yang mengumpulkan orang-orang itu? Fir'aun. Coba Nabi Musa yang teriak mengajak orang, nggak ada yang datang. Kumpul semuanya karena Fir'aun yang manggil. Justru di tempat itu, di hadapan semua masyarakat yang begitu banyak, dipermalukanlah Fir'aun dengan semua tukang-tukang sihirnya. Ternyata yang pertama iman dengan Musa, dan itulah kebenaran. Karena itu ayyuhal ikhwah, ayat yang tadi kita baca itu Allah menyebutkan begini. Laqad ibtaghul fitnata min qablu wa qallabu lakal umura hatta jaa al-haq wa dhahara amrullah wa hum karihun. Sampai datang ketentuan Allah dan muncul nampak jelas urusan Allah yaitu kebenaran. Saat itu mereka habis. Jangan kita takut dengan fitnah. Cuman kita harus waspada supaya nggak cepat mengikuti dan mengiyakan fitnah. Tapi pasti kemenangan milik kita. Wahum karihun. Fitnah bahaya. Tetapi fitnah bukan momok yang menyebabkan kita pembuat fitnah pertama itu adalah penyembah hawa nafsu. Penyembah keinginan. Ara'aital ladzi ittakhadha ilahahu hawa. Kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya. Ini pencetus fitnah selalunya. Ketika dia punya kehendak, dia tidak lagi mau gak ada akhlak yang mencegah, tidak ada. Agama pun gak bisa mencegah karena dia sedang menyembah hawa nafsunya. Saya ingin bacakan satu riwayat dari Pintu Kota Ilmu. Ketika beliau menjelaskan kapan muncul dan terjadinya fitnah. Beliau berkata begini. Ayuhan nas, innama bad'u wuqu'il fitan ahwa'un tuttaba' wa ahkamun tubtada' yukhalafu fiha kitabullah yatawalla fiha rijalun rijala falau annal batila khalsa lam yakhfa ala dhi hija walau annal haqqa khalas lam yakun ikhtilaf walakin yu'khadhu min hadha dhighthun wa min hadha dhighthun fayamzajan fayaji'ani ma'a fahunalika istahwadha asy-syaitan ala awliya'ihi wa najal ladzina sabaqat lahum minallahi al-husna. Sesungguhnya awal terjadinya fitnah, kata beliau, adalah hawa nafsu yang diikuti, ahwa'un tuttaba'. Terus wa ahkamun tubtada', hukum-hukum yang dibid'ahkan bukan dari Allah, di atas namakan agama, karangan sendiri, diputar-balikkan. Itu awal fitnah. Orang kalau mau melaksanakan fitnah, dia tahu ini salah. Yang penting saya harus mengalahkan dia. Yang penting jangan dia yang tampil. Datang penyakit hawa nafsunya dan datang semua nanti hasud dan segala macam. Tapi hawa yang pertama, ahwa tuttaba', hawa yang diikuti. Wa ahkam tubtada', hukum-hukum yang dikarang-karang sendiri. Terus yukhalafu fi, kitab Allah ditentang, Al-Quran ditentang, ketentuan Allah ditentang. Terus jadi hawa yang diikuti, hukum-hukum yang dikarang, kitab Allah yang ditentang. Yatawalla rijalun rijala, ada manusia menguasai orang yang lain. Kita sudah terlalu banyak melihat orang menguasai orang lain itu. Dalam arti menguasai, dia nggak diberi kesempatan pengikutnya untuk melakukan, harus mengikuti saja, sholat selesai.
Dia yatawalla, dia yang ngurusi semuanya. Dia yang menindas, menjajah, sehingga orang nggak boleh lagi menggunakan akalnya dan pikirannya. Terus beliau teruskan begini, coba batil ini dibiarkan batil, nggak dicampur sedikit oleh kebenaran, pasti akan nampak jelas kebatilan itu bagi orang yang punya akal. Coba hak itu nggak dicampur dengan kebatilan, maka hak pun akan nampak jelas. Tetapi problemnya, kata Imam Ali, diambil sebagian dari hak dimasukkan ke batil, diambil batil dimasukkan hak, maka jadi kabur. Disitulah syaitan mampu mengendalikan para pengikutnya, dan hanya orang yang mendapat rahmat dari Allah mendapatkan keselamatan. Lima talbisunal haqqa bil batil. Campur aduk, diambil sebagian, dikeluarkan sebagian, ditambah sebagian, ditakwilkan menurut dia sebagian, dicampur aduk, terus dikeluarkan sebagai agama yang harus diikuti. Ini fitnah. Terus pemutarbalikkan, wa qallabu lakal umur. Mereka memutarbalikkan sesukanya, jadi akhirnya fitnah. Apa yang bisa kita lakukan untuk melawan fitnah ini? Atau setidaknya menghadapi dan melawannya fitnah. Ada pertama memang al-basirah, pandangan yang cukup bukan cuma orang bisa melihat, tapi mempunyai pandangan yang dalam. Bukan sekedar melihat sesuatu dengan zahirnya, tapi dikaji batinnya. Ada al-basirah. Kata Imam Ali, yang mempunyai ilmu ini adalah orang yang harus punya basirah, gak cukup dengan basar mata. Karena itu ketika Allah mensifati orang-orang yang berpaling dari kebenaran, Allah sebutkan bukan mata mereka yang buta, mata kepalanya, tapi mata hati mereka yang buta. Innaha la ta'mal absar, walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Perlu basirah, pandangan yang jauh. Perlu takwa. Orang kalau masih ada takwanya, dia mampu mengatasinya. Karena ketakwaan dia itu yang Allah akan bukakan ketika dalam kesulitan. Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Beri Allah jalan keluar. Yang kabur darinya fitnah karena ketakwaan dia setelah basirah, gak gampang menerima, tapi dikaji. Ketakwaan dia yang akan mengungkap, membuat menyikap. Dan Ahlul Bait, mereka safinatun najah, juga sebagai penyelamat supaya kita tidak terbawa oleh fitnah. Sebagaimana Rasulullah menggambarkan, mathalu ahli baiti fikum kasafinati Nuh, man rakibaha najah wa man takhallafa anha gharik. Orang yang hidup dalam kegelapan itu yang kena fitnah. Hidup dengan cahaya-cahaya yang Allah turunkan, sebagaimana bintang-bintang itu adalah menerangi bumi, maka Ahlul Bait menerangi. Tapi ada dua hal, itu bagi kita masing-masing. Ada dua hal yang harus kita lakukan, kita sendiri kita miliki, dan kita harus sebarkan terus untuk setidaknya menangani fitnah, supaya nggak cepat diterima fitnah ini. Harusnya pertama ialah at-tayaqqud, kesadaran. Perlu kesadaran. Bagaimana kita membuat kesadaran umat ini semampu kita. Kalau tidak ada al-yaqadzah, sadar dan ada siap selalu. Setiap ada informasi nggak gampang menerima, dikaji. Jangan sampai kita ditertawakan oleh musuh-musuh kita. Mereka yang menyebar semua ini, kemudian kita hanya ambil saja, tapi tidak tayaqqud, sadar. Mana Islam, kepentingan Islam, mana musuh Islam yang sebenarnya, mana hal-hal yang kita bisa hidup walaupun berbeda, mana ini harus duduk yang benar. Ada al-wa'i, tau'iyah, kesadaran. Kesadaran juga kita sebutkan, termasuk kesadaran ialah jangan sampai saya melakukan sesuatu saya ditertawakan oleh non-muslim, musuh-musuh Islam, karena saya masalah hal-hal yang kecil. Ada hal yang besar yang dipikirkan, namanya tau'iyah, yakin. Dan kita harus siaga terus supaya nggak cepat virus fitnah itu asal disebarkan orang kita terkena. Tapi harus kita punya data. Jadi seperti kalau tubuh kita itu ada daya tahan yang kuat supaya nggak gampang kena penyakit. Kita juga masyarakat, setiap individu kita yang mampu kita ajak bawa kesadaran siapa musuh yang sebenarnya, apa yang dilakukan oleh musuh-musuh itu. Ini namanya kesadaran, tahu ya. Setelah itu adalah
Al-amal bihazm. Ketika melangkah dengan hati-hati. Sering orang mungkin merasa sudah mengkaji, kemudian kajian yang enggak begitu banyak. Kemudian ketika ingin melangkah, memberi sikap over terus. Tidak, harus tenang, memberikan sikap supaya, katanya Imam Ali, sejelek-jelek kata la setelah na'am. Sejelek-jelek kata tidak setelah kamu mengatakan iya, maka jangan keburu mengatakan iya sebelum kamu kaji. Karena orang kalau sudah mengeluarkan pendapatnya harus dikaji dengan enak, dengan semua argumen. Jangan hari ini begini, oh ternyata ya tidak. Walaupun kalau urusan ilmu kita nggak boleh malu, ilmu Allah. Kalau ternyata kita salah harus kita terima kesalahannya. Tapi jangan keburu sebelum dipikir panjang. In kunta dha ra'yin fakun dha azimatin fa inna fasadar ra'yi an tataraddada. Begitu kata pepatah. Kalau kamu punya pendapat, maka hendaklah kamu punya pendapat yang kokoh, yang kuat. Karena lemahnya pendapat itu kalau kamu maju mundur. Iya, oh tidak, jangan. Sadar dan melakukan sesuatu dengan hati-hati. Hazm itu bukan buruk sangka. Sampai kata Imam Ali, kalau kamu melakukan sesuatu, melakukan dengan hazm. Semua urus. Jadi ketika ada berita, ketika mengorek dari orang ini, bukan kita buruk sangka dengan orang itu, tetapi ingin tahu yang sejelas-jelasnya. Begitu. Apalagi kalau kita hidup di dunia yang menguasai media massa adalah musuh-musuh Allah, maka jangan husnudzon dengan semua yang kita terima. Apalagi kalau masalahnya adalah untuk memecah belah umat. Kita hendak dengar, kita kaji, kemudian nggak keburu kita memvonis atau melakukan sesuatu. Ayyul ikhwah, ayatnya laqad ibtaghul fitnata min qabl wa qallabu lakal umur hatta ja'al haqq wa dhahara amrullah wa hum karihun. Sekali lagi, kalau kita memegang teguh ketentuan Allah, kemudian kita benar-benar ada basirah dan tidak gampang melakukan sesuatu dengan pemikiran yang matang, maka insya Allah nggak laku. Fitnah-fitnah gombal yang murah ini nggak akan laku. Tapi karena kita nggak punya kekuatan, begitu disebarkan. Bagaimana sampai ada orang isu melihat orang sholat, melihat orang masih mengharapkan surga, doa, menangisi dosanya, dikatakan ini lebih keji dari Yahudi ini. Ini siapa yang bisa, virus apa yang menimpa umat ini? Dan ini berbahaya. Tetapi ma kullu maftunin yu'atab, kata Imam Ali. Bukan semua yang terkena fitnah layak untuk disalahkan. Mari kita dekati. Mungkin mereka korban, maka mereka saudara kita. Kita membendungi diri kita dan membendungi saudara kita supaya terjauh dari fitnah. Wassallallahu ala khairi khalqi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.